Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya Nisa, masih di channel Mr. and Mrs. Yonata. Guys, tidak terasa ini sudah masuk ke minggu kelima sejak sekolah mulai memberlakukan belajar dari rumah atau bekerja dari rumah. Nah, pada hari ini saya akan mengajar untuk kelas 11 akuntansi SMK Maitreya Wirabatam dengan materi tentang transaksi akuntansi pembiayaan daerah. Nah, bagaimana perjalanan saya hari ini mengajar kelas 11 akuntansi SMK Maitreya Wirabatam? Let's check it out. Hari ini kita akan membahas tentang transaksi akuntansi pembiayaan daerah. Nah, kalau yang minggu lalu kan kita sudah membahas tentang teori dari pembiayaan daerah ya. Melvin ingat gak dari pembiayaan daerah kemarin yang kita bahas ada apa aja, Mel? Kas daerah. Itu benar tak, Bu? Ya, ada kas daerah. Tapi untuk transaksi pembiayaan itu kan terbagi menjadi dua ya, Melvin ya. Ada Ya, Bu. Pertama penerimaan pembiayaan. Yang kedua apa, Melvin? Penerimaan. Yang pertama penerimaan pembiayaan. Yang kedua? Saya tidak ingat, Bu. Sorry. Oke, yang kedua adalah pengeluaran pembiayaan. Oke ya. Nah, kemudian dari transaksi baik itu penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, hari ini akan kita bahas mengenai jenis-jenis transaksinya. Oke. Nah, pertama untuk transaksi penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan pinjaman. Nah, Angel Tantianto, boleh tolong Ibu bacakan soalnya, Nak? Pada tanggal 17 Maret 2018, untuk memenuhi kebutuhan dananya, Provinsi Jawa Tengah memperoleh pinjaman dari bank sebesar 280 juta. Oke, nah ini kan merupakan transaksi pinjaman dari bank ya. Jadi menurut Angel transaksi ini akan dicatat ke dalam jurnal apa saja, Angel? Halo? Halo Angel? Halo? Angel? Halo? Angel bisa jawab kok di mute? Jurnal finansial ya, Bu? Oke, gini deh pertanyaannya, ini kalau transaksi ini penerimaan pinjaman, menurut Angel dia tergolong ke dalam penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan? Penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan, Angel? Penerimaan pembiayaan. Iya, ini merupakan transaksi penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan pinjaman ya. Jadi Provinsi Jawa Tengah ini kan dia mendapatkan pinjaman dari bank. Jadi andaikan Ibu adalah Provinsi Jawa Tengahnya, Angel adalah banknya. Ketika Ibu menerima pinjaman dari Angel, berarti ada kas gak yang bertambah di Ibu? Ibu terima uang nih berupa pinjaman kan? Ada. Ya kan, ada uang yang Ibu terima. Nah, kalau gitu transaksi ini basisnya basis apa? Kas. Basis kas. Maka akan dicatat ke dalam jurnal Pelaksanaan anggaran. dalam dua jurnal. Pertama jurnal finansial dan jurnal finansial dan jurnal Pelaksanaan anggaran. pelaksanaan anggaran ya. Jadi dua-duanya dicatat. Nah, kemudian bagaimana pencatatan di dalam jurnal finansialnya, Angel? Ketika Ibu ya, tadi misalnya Ibu adalah Provinsi Jawa Tengahnya, Ibu menerima uang dari pinjaman, berarti yang bertambah pertama sama Ibu apa? Kas ya. Kas bertambah di sebelah
Debit. Debit, berarti di debit ada kas senilai 280 juta. 280 juta. Nah, terus kan uang itu kamu kasih ke ibu sebagai pinjaman kan? Nah, berarti di kreditnya bertambah apa sama ibu? Utang. Iya, bertambah utang. Nah, maka di dalam jurnal finansialnya pencatatannya pertama kas di kas daerahnya bertambah senilai 280 juta, kemudian utang bertambah. Nah, utangnya bertambah, nama utangnya adalah utang dalam negeri sektor perbankan. Ya. Nah, ini tergolong ke dalam utang jangka panjang. Nah, jadi dari transaksi penerimaan pembiayaan ini, maka di dalam jurnal pelaksanaan anggarannya gimana pencatatannya? Perubahan sal. Ya, perubahan sal berpengaruh gara-gara ada apa, Jal? Ada kas. Nah, gini ya. Jadi kan ini ada kas, kita kan penerimaan kas ya. Kemudian penerimaan kasnya karena apa? Karena kita menerima pinjaman dari bank. Berarti ini merupakan transaksi penerimaan pembiayaan. Oke. Nah, penerimaan pembiayaan itu Angel saldo normalnya seperti pendapatan. Jadi ketika kita menerima pembiayaan, berarti penerimaan pembiayaannya bertambah di sebelah mana, Angel? Kredit. Sebelah kredit. Maka di dalam jurnal pelaksanaan anggarannya ada penerimaan pembiayaan berupa ini yang kedua. Penerimaan pembiayaannya berasal dari penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri dari bank. Nah, saldo penerimaan pembiayaan ini sama dengan saldo pendapatan yang bertambah di sebelah kredit. Nah, jika ada transaksi penerimaan pembiayaan ya untuk yang lain, baik itu penerimaan pembiayaan ataupun pengeluaran pembiayaan, nanti dia akan berpengaruh pada perubahan sal. Nah, jika dia penerimaan pembiayaan kan tadi saldo normalnya kredit, maka perubahan salnya berpengaruh di sebelah mana, Angel? Kredit. Jika ada penerimaan pembiayaan, maka perubahan salnya berpengaruh di sebelah Debit. gitu ya. Nah, maka jurnal untuk transaksi penerimaan pinjaman ini akan dicatat ke dalam jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan yang lain? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada bisa kita lanjut. Bisa, Bu. Oke. Kita masuk ke transaksi yang kedua. Nah, ini kebetulan sudah Ibu jawab pula. Cynthia. Halo Cynthia. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Cynthia tolong baca soalnya dulu, Nak. Yang ini ya, Bu. Iya, yang penerbitan obligasi ini. Dua penerbitan obligasi tanggal 20 Maret 2018 transaksi Sorry. Transaksi untuk memenuhi kebutuhan dananya, Provinsi Jawa Tengah menerbitkan obligasi daerah sebesar 350 juta. Oke. Nah, dari transaksi ini kebetulan udah Ibu jawab pula. Nah, pada tanggal 20 Maret 2018 untuk memenuhi kebutuhannya Provinsi Jawa Tengah menerbitkan obligasi daerah. Nah, ini adalah transaksi penerbitan obligasi. Menurut Cynthia, transaksi ini merupakan transaksi yang penerimaan pembiayaan kah atau pengeluaran pembiayaan? Penerimaan pembiayaan. Oke, kenapa penerimaan pembiayaan? Karena ketika provinsi atau daerah menerbitkan obligasi, kan obligasi itu adalah surat utang, ya kan? Jadi ketika pemerintah daerah menerbitkan obligasi, berarti pemerintah sedang mau ngutang. Oke. Nah, kalau dia mau mendapatkan pinjaman, setelah dapat pinjaman kan berupa uang ya? Iya, Bu. Oke, nah maka ini tergolong ke dalam penerimaan Pembiayaan. Oke, penerimaan pembiayaan. Nah, maka dari transaksi ini akan dicatat ke dalam dua jurnal ya, Cynthia. Pertama jurnal finansial dan yang kedua adalah jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, ini kebetulan sudah Ibu jawab. Pertanyaannya yang berikutnya adalah kenapa di debit ada kas di kas daerah dan di kreditnya ada utang dalam negeri obligasi, Cynthia? Karena dia minjam uang, jadi kasnya bertambah. Jadi kalau di debit, terus dia ngutang, jadi utangnya di kredit.
Oke, kan ini tadi dia mau utang ya, menerbitkan obligasi kan artinya menerbitkan surat utang. Nah, ketika dia menerbitkan surat utang dan sudah dapat, berarti utangnya bertambah. Nama utangnya adalah utang dalam negeri, jenisnya adalah obligasi, utang obligasi. Nah, kemudian utangnya bertambah, berarti kan tadi dia dapat uang, kan? Nah, berarti kasnya bertambah di sebelah debit. Oke ya. Nah, kemudian untuk di jurnal pelaksanaan anggarannya, kenapa di kreditnya ada penerimaan pembiayaan, Cynthia? Gak tahu. Oke, nah ini kan tadi transaksinya merupakan jenis transaksi penerimaan pembiayaan. Oke, nah maka kalau begitu di dalam jurnal pelaksanaan bertambahlah akun penerimaan pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaannya karena apa? Penerimaan pembiayaan dari hasil penerbitan obligasi. Jadi penerimaan pembiayaan saldo normalnya di mana, Sen? Kredit. Di kredit, ya kan? Jadi setiap ada transaksi penerimaan pembiayaan atau setiap ada akun penerimaan pembiayaan akan berpengaruh pada Perubahan saldo. perubahan saldo. Oke, sampai di sini Cynthia mengerti? Arti, Bu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjut. Anggi Lestari. Halo Anggi. Halo Anggi. Anggi. Halo Anggi. Oke, kalau begitu Jesslyn. Halo Jesslyn. Halo Jesslyn. Jesslyn lagi di toilet, Bu. Oke, kalau begitu Badra dah. Ada, Bu. Oke, Badra coba tolong kamu bacain dulu soalnya. Pada tanggal 23 Maret 2012, Provinsi Jawa Tengah memberikan pinjaman jangka panjang kepada BUMD dan Pemda lainnya masing-masing sebesar 140 juta dan 420 juta. Oke, ini transaksi yang ketiga yaitu penerimaan kembali pinjaman piutang. Nah, jadi ini dia akan berkaitan ya, studi kasus yang ketiga ini dengan studi kasus 4 dan studi kasus 5 nanti. Nah, menurut Badra nih, untuk transaksi pada tanggal 23 Maret ini tergolong ke dalam transaksi penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran, Bu. Pengeluaran pembiayaan. Kenapa, Badra? Karena dia memberikan kembali pinjaman jangka panjangnya itu. Oke, ini benar tadi yang Badra bilang bahwa ini merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan. Karena apa? Karena ini pada saat walaupun di sini judulnya penerimaan kembali pinjaman atau piutang, ya ini akan berkaitan studi kasus 3, 4, dan 5. Jadi ini adalah kalau yang studi kasus 3 ini merupakan transaksi awal ketika pemerintah daerah memberikan pinjaman. Oke, berarti ini adalah saat timbulnya saat timbulnya apa, Badra? Timbulnya piutang. Iya, saat timbulnya piutang. Piutang. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya Provinsi Jawa Tengah, misalnya Ibu ya, Provinsi Jawa Tengahnya. Terus Badra merupakan badan usaha milik daerahnya. Jadi Ibu memberikan pinjaman kepada Badra senilai 140 juta. Berarti kas Ibu bertambah atau berkurang, Badra? Berkurang, Bu. Nah, maka kas berkurang di sebelah Kredit. kredit. Oke ya. Nah,
Selain kas ibu yang berkurang di sebelah kredit, ini menurut Badra yang tagihan-tagihan ini merupakan golongan akun apa? Asetkah, utangkah, modalkah, pendapatankah, atau beban dan belanja? Piutang bukannya aset. Ini merupakan piutang. Pintar Piutang. Badra ya. Dari mana Badra? Coba Badra jelasin ke teman-teman yang lain, kenapa ini merupakan piutang yang tagihan ini? Karena Provinsi Jawa Tengah memberikan pinjaman jangka panjang kepada orang lain, sehingga itu merupakan piutang bagi Provinsi Jawa Tengah karena dia memberikan sejumlah uang pada pihak lain. Oke, karena pihak lain Dan itu harus dicatat membayar sama lagi ya Provinsi kan? Jawa Tengah. Iya, Bu. Nah, oke, pintar Badra. Jadi ini kan yang dikasih pinjaman dari Provinsi Jawa Tengah ada dua. Yang pertama kepada badan usaha milik daerah dan yang kedua adalah kepada pemerintah daerah lainnya. Oke, maka bertambahlah dua jenis piutang. Yang pertama, piutang atau tagihan pinjaman kepada BUMD dan piutang yang kedua yaitu tagihan pinjaman kepada Pemda lain. Oke, nah berarti ini tadi transaksi yang jenisnya penerimaan pembiayaan atau pengeluaran tadi Badar bilang? Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan. Nah, maka pengeluaran pembiayaan itu saldonya sama dengan pendapatan atau dengan beban? Dengan beban, Bu. Iya, dia saldonya saldo normalnya sama seperti beban, yaitu bertambah di sebelah debit. Nah, maka di debitnya kita catat ini tadi akan Badra pengeluaran pembiayaan ya, pengeluaran pembiayaan berupa piutang kepada BUMD senilai 140 juta dan pengeluaran pembiayaan berupa piutang kepada Pemda lain senilai 420 juta. Nah, setiap ada transaksi yang berkaitan dengan penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan akan berpengaruh pada perubahan sal. Oke, sampai di sini Badra jelas? Jelas, Bu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Ini sekitar 7 menit lagi Zoom-nya akan berakhir. Nanti kalau sudah berakhir, Ibu akan cantumkan lagi linknya di Google Classroom ya. Oke, kita lanjut ke... Nah, masih di transaksi penerimaan kembali pinjaman atau piutang ya. Jadi pada studi kasus 3 tadi, awalnya pemerintah Jawa Tengah memberikan pinjaman atau timbulnya piutang di awal. Nah, yang berikutnya ini... Ibu mau diskusi dengan Violin. Halo Violin. Halo Violin. Halo Violin. Oke, Violin tidak ada suaranya. Cindy Angelin Supargo. Oke, boleh tolong Ibu bacain soalnya Cindy? Yang studi kasus 4. Iya. Tanggal 31 Desember 2018 pada akhir periode dilakukan perhitungan dan pencatatan terhadap bagian tagihan pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo. Diketahui tagihan pinjaman BUMD dan Pemda lainnya yang akan jatuh tempo masing-masing sebesar 35 juta dan 60 juta. Ini 84. Oh, itu belum terganti ya? Itu harusnya 35 juta dan 84 juta ya. Oh. Oke. Nah, Ibu mau ingatin ke kalian, jadi bahwa materi yang ada di buku PALP kalian itu jawabannya dan soalnya ada yang beberapa yang keliru atau yang salah. Maka nanti pada saat kalian menjawab soal itu tidak usah berpatokan dengan bukunya, tapi kalian ikuti saja yang ada di PPT Ibu nih. Maka kalian semua harus download dulu PPT-nya ini biar bisa ngejawab pertanyaan yang ada di tugas nanti dengan benar. Oke ya, karena setelah Ibu kemarin periksa pas mau nyusun materinya, di dalam buku itu banyak yang salah juga. Oke. Nah, jadi Cindy Angelin Supargo, kan ini di soalnya dia bilang pada studi kasus 3 tadi, kamu masih ingat gak itu transaksinya jenis apa? Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ya. Jadi artinya itu merupakan transaksi pada saat
Pemda Jawa Tengah itu memberikan pinjaman, ya kan? Nah, kemudian dari sini yang di studi kasus 4, pinjaman tadi itu akan jatuh tempo, ya. Dan itu merupakan pinjaman jangka panjang. Yang ketika dia tadi memberikan pinjaman kepada BUMD itu pinjamannya dalam bentuk jangka panjang. Artinya pembayarannya atau pelunasannya lebih dari 1 tahun. Nah, sekarang pada tanggal 31 Desember 2018 yang harus dibayar dari si BUMD dan Pemda lain itu adalah sebesar 35 juta dan 84 juta. Oke, tapi ini belum dibayar. Oke. Nah, maka kalau belum ada penerimaan uangnya atau belum ada transaksi penerimaan piutangnya, maka dia akan dicatat hanya ke dalam jurnal apa, Cindy? Hanya dicatat ke dalam jurnal finansial, ya kan? Nah, maka tadi di awal kita mengakui bahwa ada piutang berupa tagihan pinjaman. Oke. Nah, karena ini yang sudah mau jatuh tempo, ya, maka dia akan menimbulkan piutang yang baru. Nama piutangnya adalah bagian lancar tagihan pinjaman. Oke ya, Cindy? Halo, Cindy? Ya, Bu. Nah, jadi bagian lancar tagihan pinjaman ini golongan apa, Cindy? Asetkah, utangkah, modalkah, pendapatan atau beban belanja? Bagian lancar tagihan ini merupakan golongan apa, Nak? Aset. Tergolong apa, Sin? Aset, Nak. Aset nama asetnya apa? Jenis asetnya apa? Hah? Oke, nah benar tadi yang yang Cindy bilang bahwa ini merupakan golongan aset. Yang dua ini, bagian lancar tagihan pinjaman ini merupakan golongan aset, yaitu piutang. Oke ya. Nah, terus kalau yang tagihan pinjaman ini, yang dua ini merupakan akun apa? Asetkah, utangkah, modalkah, pendapatan atau beban belanja? Tadi dijelasin sama Badra. Ini merupakan apa? Tadi piutang juga. Iya, ini juga merupakan piutang. Nah, kenapa Bu di sini ada piutang, kemudian di sini ada piutang? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa tagihan pinjaman kepada BUMD ini dan kepada Pemda lain ini merupakan piutang jangka panjang. Oke. Nah, kemudian jika ini tadi kan dia bilang yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember ini disebut sebagai bagian tagihan pinjaman. Yang disebut sebagai bagian lancar tagihan pinjaman. Nah, ini juga merupakan piutang. Jadi di satu sisi terdapat pengurangan piutang, ya, terdapat pengurangan piutang yaitu tagihan pinjaman kepada BUMD, dan terdapat penambahan piutang jenis yang lainnya. Oke, sampai di sini jelas gak? Jelas, Bu. Jadi dari transaksi ini menimbulkan pengurangan terhadap satu piutang dan menambah piutang yang lainnya, kayak gitu. Nah, berarti kan tidak ada pengaruhnya terhadap kas, maka tidak perlu dicatat ke dalam jurnal pelaksanaan anggaran. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Jennifer, Ibu minta bantuannya ya, Jennifer, untuk membacakan soal yang ada di studi kasus 5. Oke, Jennifer. Pada tanggal 5 Januari 2019 terjadi transaksi Provinsi Jawa Tengah menerima tagihan jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Oke ya. Ini Jennifer. Ya, Jennifer kan? Iya. Oke, Jennifer lihat di layar screen Ibu udah ada PPT-nya belum? Sudah. Udah ya. Oke, pada tanggal 5 Januari Provinsi Jawa Tengah menerima tagihan jangka panjang. Oke, berarti ini menurut Jennifer merupakan jenis transaksi apa? Penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan? Penerimaan. Penerimaan pembiayaan, alasannya? Karena dia menerima tagihan. Karena ini transaksi penerimaan piutangnya ya, pelunasan piutangnya tadi.
Oke, nah maka jika misalnya Ibu adalah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan pinjaman di awal tadi kepada kamu misalnya, nah terus sekarang kamu bayar nih uangnya ke Ibu, berarti kas Ibu gimana? Bertambahkah atau berkurang? Bertambah. Bertambah ya, berarti setiap ada pengaruh terhadap kas, maka dia selain dicatat ke dalam jurnal finansial, harus dicatat ke dalam jurnal LRA atau jurnal pelaksanaan anggaran, ya kan? Nah, maka di jurnal finansialnya ini, kenapa ada kas di kas daerah di sebelah debit? Karena kan yang pinjam itu kan bayar, jadi kasnya itu bertambah gitu. Iya, jadi ketika misalnya kamu yang minjam ke Ibu, ya, pada saat kamu bayar utang kamu terhadap Ibu, berarti kas Ibu bertambah, ya. Nah, selain kas Ibu yang bertambah, kemudian berarti kan kamu udah nggak punya utang lagi ke Ibu kan? Iya. Nah, kamu nggak punya utang sama Ibu nggak punya apa sama kamu? Ini yang apa? Piutang. Iya, piutang Ibu berarti berkurang, piutang berkurang. Nah, kenapa namanya adalah bagian lancar tagihan pinjaman? Nggak tahu. Karena pada soal sebelumnya kita sudah mengakui bahwa ada piutang, ya, nama piutangnya bagian lancar tagihan, bukan tagihan lagi. Oke ya, jadi piutang kita itu menjadi dua, ada yang piutang berupa tagihan pinjaman, ada piutang yang berupa bagian lancar tagihan pinjaman. Oke, nah kemudian berarti pada studi kasus 5 kita akan mengurangi piutang yang bagian lancar ini, gitu. Maka di studi kasus kelima yang kita kurangi adalah piutang berupa bagian lancar tagihan pinjaman kepada BUMD dan Pemda lain. Nah, inilah uangnya yang senilai 35 juta dan 84 juta. Padahal sebenarnya kita kan tadi punya piutang itu nilainya adalah 560 juta yang ini. Tapi kan yang baru dibayar adalah senilai 35 juta dan 84 juta. Ya, jadi 119 juta. Nah, maka sekarang ini yang mau kita terima piutangnya adalah senilai 119 juta. Nah, berarti di dalam jurnal pelaksanaan anggarannya kamu akan mengakui bertambahnya Perubahan saldo. Bertambahnya penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ini saldo normalnya di mana, sayang? Saldo normalnya di debit ya, Bu? Kok di debit? Nah, kan Ibu ingatin lagi ya. Jadi, kalau penerimaan pembiayaan itu saldo normalnya sama seperti pendapatan. Sedangkan kalau pengeluaran pembiayaan, saldo normalnya sama seperti beban atau belanja. Gitu. Jadi, penerimaan pembiayaan saldo normalnya ada di sebelah Kredit. Di sebelah mana? Kredit ya. Jadi kalau penerimaan pembiayaan saldo normalnya di kredit. Kalau pengeluaran pembiayaan saldo normalnya di debit. Oke ya. Nah, karena penerimaan pembiayaan saldo normalnya di kredit, maka akan berpengaruh pada Perubahan saldo. Nah, maka perubahan saldonya di sebelah debit. Gitu ya. Jadi cara ngejawabnya itu kamu sebelum masuk ke perubahan sal itu kamu lihat dulu ini dia merupakan penerimaan pembiayaan kah atau pengeluaran pembiayaan. Jadi perubahan salnya mengikuti. Gitu ya. Ya. Oke, thank you sayang. Next, ada Bu Nisa, Bu, saya ada pertanyaan, Bu. Bu, yang bagian tanggal yang di bagian jurnal tuh tanggal 5 Januari 2018, tapi yang di soal ini 5 Januari 2019. Ih, hebat sekali Melvin. Iya, Ibu salah tulis berarti Melvin. Ini berarti dia 5 Januari 2019. Ini nanti mengikuti dia 5 Januari 2019 ya Melvin. Kenapa 5 Januari 2019? Gimana? Yang ininya yang salah, yang ininya yang salah, yang di dalamnya. Ini harusnya yang benar jawaban adalah jurnal ya, Bu? Iya, yang benar itu 5 Januari 2019 Melvin. Karena kan pada soal studi kasus 4 dari studi kasus 3 ya. Studi kasus 3
timbul piutangnya pertama di 2018 bulan Maret. Kemudian di studi kasus 4 kita mau menyesuaikan piutang yang jatuh tempo itu pada Desember, udah masuk bulan Desember tuh ya, udah masuk bulan Desember 2018. Maka berikutnya ini adalah transaksi pelunasan piutangnya. Berarti ini tanggal 5 Januari 2019. Bu salah di sininya ya Melvin. Iya, nggak apa-apa. Oke, thank you Melvin. Next, yang lain Bu. ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke sini. Wilbert Nggak ada? Bu. Oke, Wilbert. 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 Oke. Nggak ada si Wilbert lagi di sini kan? Oke, Kenny. Ini berarti berapa partisipannya? 26. Oke, berarti ada yang nggak masuk. Salah satunya adalah Wilbert. Kenny. Iya, Bu. Oke, sekarang Kenny ya. Ini untuk ke jenis transaksi yang keempat, yaitu pencairan dana cadangan. Nah, sebelum ada pencairan dana cadangan, pertama itu akan dibentuk dulu dana cadangannya. Oke, coba Kenny bacain soal tanggal 7 Januarinya. Pada 7 Januari 2019, Provinsi Jawa Tengah membentuk dana cadangan sebesar 112 juta. Nah, kalau pembentukan dana Anda cadangan, diminta membuat jurnal financial dan oke, menurut Kenny, kalau pada saat transaksi pembentukan dana cadangan itu akan tergolong ke dalam penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan, Ken? Halo, Ken? Penerimaan dengar, Bu? Kalau dia transaksinya merupakan pembentukan dana cadangan, itu tergolong ke dalam transaksi penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ya. Karena kan ini masih dibentuk dana cadangan. Berarti yang membentuk dana cadangan adalah Provinsi Jawa Tengah. Gimana cara membuat dana cadangan? Dana cadangan itu bahasa simpelnya adalah seperti tabungan, celengan. Jadi ada rekening tersendiri oleh pemerintah daerah di dalam kas daerah. Dia membuat rekening sendiri, nama rekeningnya adalah rekening dana cadangan. Nah, jadi ini pada saat membentuk dana cadangannya, berarti kan istilahnya seperti kita mau membuat celengan baru. Jadi menurut Kenny, dana cadangan itu dia merupakan asetkah, utangkah, aset, utang, ekuitas, pendapatan atau beban? beban. Logik. Ini ya kan, Ibu mau kasih sedikit logika atau analogi lah. Misalnya Kenny punya uang, ya kan? Punya uang di dompet. Kemudian Kenny mau nyisihkan uang lagi nih untuk keperluan yang nanti tiba-tiba di luar jangkauan kamu lah, misalnya yang tidak terduga. Terus kamu nabung nih di dalam sebuah celengan. Nah, kira-kira celengan itu tergolong aset kah atau tergolong beban? Beban. Celengan yang kamu punya itu beban? Aset. Iya. Jadi celengan itu kan uang kamu juga, uang yang ada di dalam celengan kan itu uang kamu juga. Berarti itu merupakan aset juga, ya. Jadi dana cadangan ini seperti celengan tadi lah, Ken. Maka dana cadangan itu merupakan aset, ya. Jadi ketika Provinsi Jawa Tengah membentuk dana cadangan, ya, berarti dia mau punya aset yang baru. Nama asetnya adalah dana cadangan. Nah, untuk mendapatkan atau mempunyai aset berupa dana cadangan, dia harus mengorbankan asetnya yang lain, yaitu kas di kas daerah. Maka dana cadangan, jadi dari sini itu asetnya bertambah berupa dana cadangan,
senilai 112 juta dan asetnya juga ada yang berkurang berupa kas di kas daerah sebesar 112 juta. Sampai di sini Kenny paham? Paham, Bu. Oke. Nah, kemudian ini tadi transaksinya berupa penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan tadi kamu bilang? Pengeluaran. Ya, pengeluaran pembiayaan. Nah, di awal tadi Ibu Iya. sudah jelaskan pengeluaran pembiayaan ini saldonya seperti beban ya, saldo normalnya sama seperti beban, bertambah di sebelah debit. Maka di debitnya timbul akun pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan. Cadangan. Oke, nah ini bertambah di sebelah debit senilai 112 juta. Nah, setiap ada pengeluaran pembiayaan akan berpengaruh pada apa kan? Perubahan sal. Iya, setiap ada pengeluaran pembiayaan atau penerimaan pembiayaan dia pasti akan berpengaruh pada perubahan sal. Jadi perubahan salnya juga ikut bertambah di sebelah kredit senilai 112 juta. Oke ya, sampai di sini. Ini ada pertanyaan? Harusnya nggak ada, Bu. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ya. Studi kasus yang berikutnya, studi kasus 7. Nah, yang tadi kan pembentukan dana cadangan. Sekarang dana cadangan yang atau istilahnya gini, celengannya tadi kan sudah kita buat. Sekarang ini celengannya mau kita bongkar, mau kita ambil nih uangnya. Inilah merupakan transaksi pencairan dana cadangan. Oke, Ibu akan ajak diskusi Rizky. Halo Rizky. Rizky. Halo Rizky. Rizky gak bisa bicara, Bu. Saya gak mute. Oke, coba ya Rizky, Bu cek dulu ya. Rizky. Ini di sini juga nggak mute. Coba Rizky coba mau ngomong. Tes. Oke, sepertinya ada masalah. Halo Rizky. Oh, nggak bisa juga kayaknya. Oke, kalau gitu ke Francisca ada? Ada, Bu. Oke, Francisca bantu Ibu ya untuk menjawab soal pencairan dana cadangan. Oke, coba tolong bacain soalnya Francisca. Oke. Pada tanggal 7 Januari 2020, Provinsi Jawa Tengah mencairkan dana cadangan sebesar 112 juta. Oke, jadi ini transaksinya merupakan transaksi yang menimbulkan penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan menurut Francisca? Pengeluaran pembiayaan. Ya, pengeluaran. Kenapa pengeluaran pembiayaan? Karena dia mencairkan uangnya, jadi termasuk pengeluaran. Tunggu, tadi Ibu tanyanya pengeluaran atau penerimaan? Pengeluaran pembiayaan atau penerimaan pembiayaan? Penerimaan. Oke, kenapa penerimaan pembiayaan? Karena uangnya dicairkan, jadi dia terima uangnya. Oke, ya benar. Jadi Ibu analogikan seperti ini ya Francisca. Tadi kan di awal tadi pas membentuk dana cadangan Ibu bilang kita seperti membuat celengan gitu ya. Seperti membuat celengan. Nah, sekarang nih celengannya mau kamu bongkar. Kalau kamu celengannya kamu bongkar artinya uang kamu nambah kan? Iya. Nah, itulah yang disebut sebagai penerimaan pembiayaannya. Ya, jadi transaksi pencairan dana cadangan ini merupakan bagian dari transaksi penerimaan pembiayaan. Oke. Nah, menurut Francisca, kenapa di debit ini pada jurnal finansial ada kas di kas daerah dan di kreditnya ada dana cadangan?
jelasin. Jelasin Coba, apanya, Bu? Ini kenapa ada kas di kas daerah di sebelah debit dan kenapa ada dana cadangan di sebelah kredit? Oh, karena kan dia kan mencairkan dananya. Jadi kalau udah dicairkan uangnya pasti bertambah di kas. Kasnya jadi bertambah terus di sebelah debit. Lalu dana kasnya itu di sebelah kredit karena udah dicairkan. Jadi dana kasnya itu berkurang. Iya, oke. Gitu. Jadi anggapannya tadi kan analoginya kita punya celengan ya. Nah, ketika kita mau bongkar celengan kita, ya, ketika kita mau bongkar celengan kita, berarti celengan kita udah nggak ada lagi dong. Nah, celengan kita tadi namanya adalah dana cadangan. Nah, celengan kita hilang, ya, berarti celengannya berkurang di sebelah kredit. Nama celengannya tadi dana cadangan. Nah, kemudian celengan kita hilang, tapi uang kita nambah, ya kan? Nah, kas kita bertambah di sebelah debit. Namanya adalah kas di kas daerah. Oke, bagus sekali Francisca jawabannya. Terus, yang untuk jurnal pelaksanaan anggarannya, kenapa di kreditnya ada penerimaan pembiayaan dan di debitnya ada perubahan sal? Karena kalau biasanya uang yang bertambah gitu, debitnya pasti perubahan sal. Oke, gitu. Kalau penerimaan pembiayaan, pencairan dana cadangan karena uangnya udah dicairkan gitu dari dana cadangan. Jadi dia masuknya ke kredit. Oke. Nah, jadi ini kan tadi mencairkan dana cadangan. Mencairkan dana cadangan merupakan bagian dari transaksi penerimaan pembiayaan. Ya, maka dari sini artinya penerimaan pembiayaannya bertambah. Dari mana penerimaan pembiayaan? Dari pencairan dana cadangan. Oke, ini penerimaan pembiayaan saldo normalnya di sebelah kredit. Nah, jika ada transaksi penerimaan pembiayaan, berarti dia akan pasti berpengaruh pada perubahan sal. Jadi perubahan sal ini muncul bukan karena kas di daerahnya ya sayang, tapi karena adanya penerimaan pembiayaan. Jelas sampai di sini Francisca? Ngerti, Bu. Jadi kalau misalnya ini kan penerimaan, Bu, penerimaan saldo normalnya di kredit. Kalau misalnya pengeluaran saldo normalnya di mana? Di debit. Debit ya? Berarti pengeluaran pembiayaannya di debit, lalu di kreditnya ada perubahan sal. Perubahan sal. Gitu. Jelas Francisca? Sal. Oke, makasih, Bu. Iya, sama-sama Francisca. Oke, thank you Francisca. Next, ada Angel. Angelin Sim. Hadir dulu. Oke, Angel bantuin Ibu untuk bacain soal jenis yang kelima, yaitu penyertaan modal pemerintah ya Angel. Oke, Bu. Oke. Studi kesisapan pada tanggal 10 Januari 2020 dalam rangka memanfaatkan kelebihan dana, Provinsi Jawa Tengah menginvestasikan dananya ke dalam dana sebesar 40 juta dan investasi deposito jangka panjang senilai 210 juta. Oke. Dari transaksi ini, kalau penyertaan modal pemerintah, menurut Angel ini tergolong ke dalam transaksi penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan, Angel? Halo Angel. Pengeluaran pembiayaan. Jadi salah satu bagian dari pengeluaran pembiayaan yaitu untuk penyertaan modal. Oke. Nah, transaksi ini akan dicatat ke dalam dua jurnal ya Angel ya, jurnal finansial dan dalam jurnal pelaksanaan anggaran. Oke, Bu. Nah, kemudian menurut Angel kenapa ada di debitnya dana bergulir dan deposito jangka panjang dan di kreditnya ada kas di kas daerah? Karena Jawa Tengah dia menginvestasikan, jadi kasnya berkurang. Ya, Kak, Bu. Lalu dananya deposito jangka panjang ibaratnya utang, betul Kak? Oh, kalau menurut Angel jadi kalau dana bergulir ya, dana bergulir dan deposito jangka panjang ini merupakan akun investasi jangka panjang. Nah, kalau investasi, Angel ingat gak? Dia merupakan bagian dari aset, utang, modal, pendapatan, atau beban. Investasi. Ini di kelas 1 udah belajar nih. Investasi itu bagian dari aset.
ya. Investasi itu ya, ini kan dana bergulir, dana bergulir dan deposito ini merupakan investasi. Nah, investasi jangka panjang ini merupakan bagian dari aset. Jadi aset itu kan terbagi 3 ya. Yang pertama aset lancar, yang kedua aset tetap, yang ketiga ada investasi jangka panjang. Ya kan, Jel? Nah, jadi jadi dana bergulir dan deposito jangka panjang ini merupakan bagian dari investasi atau merupakan juga bagian dari aset. Oke, asetnya bertambah di debit. Aset bertambah di debit sebesar 140 juta dan 210 juta. Dan untuk mendapatkan aset berupa investasi ini, dia mengorbankan asetnya yang lain, yaitu kas daerah. Daerah. Nah, kemudian untuk di jurnal pelaksanaan anggarannya, berarti karena ini transaksinya tadi merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan, berarti pengeluaran pembiayaannya bertambah. Nah, pengeluaran pembiayaan bertambah di sebelah debit. Pintar, Angel. Nah, jadi nama pengeluaran pembiayaannya itu sesuai dengan sesuai untuk apa yang dikeluarkan. Pertama, pengeluaran pembiayaan untuk membuat investasi dana bergulir. Kemudian yang kedua, pengeluaran pembiayaan untuk membuat deposito jangka panjang senilai 210 juta. Nah, setiap ada pengeluaran pembiayaan berarti akan berpengaruh pada perubahan sal. Oke, sampai di sini Angel ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, yang lain ada. Thank you, Angel. Yang lain ada pertanyaan? Oke, Bu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke studi kasus 9 ya. Ini masih ke dalam yang penyertaan modal pemerintah. Nah, tadi kalau pada studi kasus 8 kan pemerintahnya baru menginvestasikan. Sedangkan di studi kasus 9 ini mau dicairkan investasinya tadi. Oke. Devan ada? Ibu mau diskusi dengan Devan dulu? Bu Nisa, Bu, saya ada pertanyaan, Bu. Kalau iya. tanggalnya 2025, ini belum 5 tahun lagi loh, Bu. Jadi sekarang 2020, Bu. Iya, Melvin. Memang sekarang ini tahunnya tahun 2020, tapi Ibu mengandaikan soalnya ini, Melvin, ya, mengandaikan soalnya bahwa yang namanya investasi itu dia biasanya berjangka lebih dari 1 tahun. Maka anggapan Ibu, ya, Ibu mengandaikan soal ini, Ibu ngarang ya, Melvin ya. Ibu mengandaikan soal ini, investasinya itu berumur 5 tahun. Maka 5 tahun dari 2020 adalah 2025. Nah, jadi ini 5 tahun dari yang tadi waktu dia mau investasi, Melvin. Investasinya di 2020, pencairannya di 2025. Gitu ya, Melvin. Maksudnya investasi sampai 5 tahun ya, Bu? No, gini Melvin. Melvin investasinya di 2020, tapi Melvin bisa ambil uang hasil dari investasi itu 5 tahun ke depan. Jelas gak? 5 tahun ke depan maksudnya 5 tahun investasi uang ya? Investasinya kan berupa uang. Tadi namanya investasinya berupa deposito dan dana bergulir. Nah, untuk mencairkan dana bergulir dan deposito jangka panjang tadi, Melvin, itu baru bisa dilakukan 5 tahun berikutnya. Gitu. Oh, iya. Oke, ngerti ya, Melvin? Oke, ya, kalau gitu. Oke, Rizky tadi ada Ki. Oh, Devan ya, Devan lupa Ibu. Devan. Oke, Devan nggak ada. Branson. Ya bu. Oke, anak pinter. Oke, Branson, tolong Ibu bacain soal. Devan, Bu. Oh, ini Devan ya? Oke, Devan, Ya, Bu. tolong Ibu nak bacain soal untuk yang studi kasus 9 ini. Pada saat investasi, dana bergulir dan investasi deposito jangka panjang tersebut telah jatuh tempo dan dicairkan kembali dengan memperoleh bunga sebesar 7 juta. Oke. Nah, transaksi ini kan dicatat ke dalam dua jurnal ya, Devan ya, jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, menurut Devan, kenapa ada di debitnya kas di kas daerah dan di kreditnya ada dana bergulir, deposito jangka panjang dan pendapatan bunga LO? Kurang ngerti, Bu. Oke.
Ibu bantu jelasin ya Devon. Nanti ibu contohin yang jurnal finansial, nanti Devon bantu jelasin yang jurnal pelaksanaan anggaran ya. Ini mirip sih nanti penjelasannya. Oke. Nah, yang pertama, kenapa di kreditnya ada dana bergulir? Tadi dana bergulir kan merupakan investasi, ya. Merupakan investasi dari pemerintah Jawa Tengah. Nah, ketika investasinya sudah mau dicairkan ya atau mau diuangkan, maka investasinya tadi berkurang. Investasi berkurang di sebelah kredit karena investasi merupakan bagian dari aset. Ya, investasinya berkurang. Nama investasinya adalah dana bergulir yang pertama di kredit senilai 140 juta. Terus investasi yang kedua berupa deposito jangka panjang. Depositonya juga berkurang karena mau dicairkan. Ya kan? Berkurang 210 juta. Nah, kemudian karena tadi kita sudah menginvestasikan ya, kita mendapatkan bunga senilai 7 juta. Maka yang bunga 7 juta ini akan kita akui sebagai pendapatan bunga. Karena dia dicatat ke dalam jurnal finansial, maka dicatat sebagai pendapatan bunga LO senilai 7 juta. Maka berarti berapa total kas yang kita terima? Yaitu 357 juta. Hasil dari mana? 140 tambah 240 tambah 7 juta. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, Devon? Oke Bu, gak ada. Oke, gak ada. Kalau gitu Devon ya yang jelasin gantian untuk yang jurnal pelaksanaan anggaran. Pertama nih Devon, kenapa ada penerimaan pembiayaan berupa dana bergulir? Karena dia menerima uang investasinya. Iya, karena ini semua transaksinya merupakan transaksi penerimaan pembiayaan. Ya kan? Jadi ini transaksinya merupakan transaksi penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan saldonya sama seperti pendapatan ya, di sebelah kredit ya, penerimaan pembiayaan bertambah di sebelah kredit. Nah, yang pertama ada penerimaan pembiayaan yang berasal dari dana bergulir. Ya, kemudian ada penerimaan pembiayaan yang berasal dari pencairan pintar. Nah, kemudian ada lagi pendapatan yang bertambah ya, karena ini tadi dia basis kas, pendapatannya dicatat ke dalam jurnal pelaksanaan anggaran, yang bertambah adalah pendapatan bunga LRA. Pintar ya. Jadi kalau di dalam jurnal pelaksanaan anggaran yang bertambah adalah pendapatan LRA. Kalau di finansial yang bertambah adalah pendapatan bunga LO. Nah, setiap ada penerimaan pembiayaan ataupun pendapatan LRA pasti akan berpengaruh pada apa, Devon? Perubahan sal. Pintar. Perubahan salnya senilai total dari 140 ditambah 210 ditambah 7 juta. Oke, jadi totalnya adalah 357 juta. Pintar, thank you Devon. Sampai di sini ada pertanyaan, Devon? Ada. Ada. Yang lain ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ada, berarti selesai materi hari ini, ya. Nah, maka tugas yang kedua itu adalah kalian harus mengerjakan, ini sedikit nih, tugas kedua ini sedikit. Kalian cukup mengerjakan studi kasus 1 dan studi kasus 2, halaman 333. Oke. Nah, kemudian setelah kalian kerjakan studi kasus 1 dan 2 ini, dijawab di kertas double folio. Bu, kalau nggak ada double folio, di buku catatan. Kalau nggak ada buku catatan, buku latihan, terserah. Yang penting kamu jawab, kemudian di kertas jawabannya itu tulis nama kamu. Tulis nama kamu besar setiap halamannya. Jadi kalau ada 3 halaman, 3-3-nya ditulis nama kamu. Misalnya Devon, halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, tulis namanya Devon. Nah, kemudian setelah kamu kerjakan di kertas ya, tadi buku catatan tadi, kemudian foto jawaban kamu. Nah, setelah difoto atau kamu scan, nah fotonya tadi pastekan di Microsoft Word, ya kan? Pastekan di Microsoft Word. Nah, kemudian setelah terkumpul semuanya, misalnya tadi ada 3 halaman pekerjaannya, file Microsoft Word-nya itu kirimkan ke Ibu di Google Classroom melalui personal chat. Ya, jadi nggak usah PDF lagi. PDF susah Ibu koreksinya, Nanda ini susah. Oke ya. Kemudian deadline-nya, kalau biasanya kan Ibu kasihnya 1 minggu kan guys. Cuman karena hari ini Ibu sudah ditagih oleh Dinas Pendidikan ya, dan sesuai instruksi dari Pak Beni, maka ini dikumpul hari ini jam 12.45. Karena kan dia sedikit ya, cuma 2 soal aja pun Ibu kasih. 12.45. Lewat dari 12.45 berarti Ibu anggap remedial, so kamu harus kerjakan soal yang berikutnya. Yang lain. Oke? Dan pesan Ibu adalah selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan dan stay di rumah aja. Oke guys? Oke guys, demikianlah
kegiatan belajar dan mengajar saya pada siswa-siswi kelas 11 akuntansi SMK Maitreya Wira Batam. Semoga apa yang hari ini kami bahas bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan support channel kami dengan klik subscribe dan share video ini ke orang-orang yang kalian sayangi biar mereka tahu apa yang kalian tahu. Sampai di sini video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum, bye-bye.